warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya, Sylvia Yuliana Sartika, Prihatini Suci Wulandari, Amelia Fidila Ramadita, Wela Briliani Nur Hidayah, dan Ida Risma. Kami akan memaparkan hasil observasi kami di Mandiri Tunas Finance. Mandiri Tunas Finance merupakan anak perusahaan dari PT Bank Mandiri Tbk yang bergerak di bidang pembiayaan. Kepemilikan saham oleh PT Bank Mandiri sebesar 51% dan PT Tunas Ridan Tbk sebesar 49%. Fokus bisnis dari PT Mandiri Tunas Finance adalah pembiayaan commercial car, passenger car, motorcycle, heavy equipment. Untuk retail customer dari Mandiri KKB serta fleet customer. Selain itu, PT Mandiri Tunas Finance juga menyediakan pembiayaan untuk pendidikan, pernikahan, renovasi rumah, travel, happy health. Pada tahun 2017, PT Mandiri Tunas Finance juga menyediakan pembiayaan berbasis syariah. Yang selanjutnya adalah produk Mandiri Tunas Finance. Yang pertama ialah pembiayaan mobil. Mandiri Tunas Finance membiayai pembelian mobil baru dengan sumber pembayaran angsuran dari total penghasilan. Hampir seluruh merek mobil telah dibiayai oleh Mandiri Tunas Finance dengan dukungan kerjasama dealer dan ATPM berbagai merek mobil. Mandiri Tunas Finance juga memiliki produk KKB yakni kredit kendaraan bermotor khusus bagi nasabah Bank Mandiri. Yang kedua ialah pembiayaan sepeda motor. Mandiri Tunas Finance melayani pembiayaan untuk sepeda motor premium dengan harga di atas 100 juta rupiah untuk seluruh wilayah Indonesia. Untuk informasi yang selanjutnya ialah produk Mandiri Tunas Finance. Yang pertama ialah pembiayaan mobil. Mandiri Tunas Finance membiayai pembelian mobil baru dengan sumber pembayaran angsuran dari total penghasilan. Hampir seluruh merek mobil telah dibiayai oleh Mandiri Tunas Finance dengan dukungan kerjasama dealer dan ATPM berbagai merek mobil. Mandiri Tunas Finance juga memiliki produk KKP atau kredit kendaraan bermotor khusus bagi nasabah Bank Mandiri. Yang kedua ialah pembiayaan sepeda motor. Mandiri Tunas Finance melayani pembiayaan untuk sepeda motor premium dengan harga di atas 100 juta rupiah untuk seluruh wilayah Indonesia. Yang ketiga ialah pembiayaan kendaraan bermotor skala besar atau fleet financing. Untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dalam memberikan fasilitas kendaraan bermotor bagi karyawannya, Mandiri Tunas Finance juga melayani pembiayaan Cars Ownership Program atau COP dan Motorcycle Ownership Program atau MOP bagi konsumen perusahaan atau badan usaha. Mandiri Tunas Finance juga memberikan fasilitas pembiayaan kendaraan niaga penumpang bagi perusahaan-perusahaan yang membutuhkan kendaraan operasional untuk membantu kegiatan usahanya. Yang keempat ialah pembiayaan alat-alat berat. Untuk mendukung perkembangan sektor industri dan infrastruktur, Mandiri Tunas Finance juga memberikan fasilitas pembiayaan alat-alat berat bagi konsumen perusahaan atau badan hukum dengan fasilitas pembiayaan sewa guna usaha. Kemudian yang kelima ialah pembiayaan multiguna. Pembiayaan kredit atau pembiayaan kepada kelima ialah pembiayaan multiguna. Pemberian kredit atau pembiayaan kepada customer untuk kebutuhan konsumtif dengan jaminan dokumen kepemilikan kendaraan yang dimiliki customer. Jenis kebutuhan konsumtif adalah untuk yang pertama pendidikan, pernikahan, renovasi rumah, travel, dan kesehatan. Mekanisme pengajuan kredit di Mandiri Tunas Finance. Yang pertama, lese melakukan order barang dari dealer. Yang kedua, kemudian mendatangi lembaga pembiayaan yaitu Mandiri Finance. Yang ketiga, lembaga pembiayaan melakukan perhitungan angsuran dengan tenor dan jumlah cicilan. Yang keempat, marketing Mandiri Finance melakukan survei ke tempat calon nasabah untuk mendapatkan data-data seperti KTP, NPWP, pekerjaan calon nasabah, kondisi keuangan nasabah. Yang kelima, setelah dilakukan survei dan apabila calon nasabah layak mendapatkan pembiayaan kredit, nasabah kemudian harus membayar DP dan menerima unit barang yang dibeli. Yang terakhir, kemudian pihak Mandiri Finance akan melakukan pembayaran ke dealer. Dihadapi di Mandiri Tunas Finance. Yang pertama, nasabah dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum seperti uang prestasi. Yang kedua, kegiatan pembayaran angsuran kredit oleh nasabah mengalami kendala di mana beberapa nasabah yang terdampak dari segi finansial akibat dari pandemi corona dan tidak bisa menjauhi kewajiban pembayaran angsuran. Masalah nasabah yang tidak mau membayar biaya angsuran kredit, namun nasabah juga tidak mau jika unitnya ditarik oleh leasing. Nasabah tidak kooperatif dalam menjalani
perjanjian kredit. Dalam menghadapi kendala, pihak lessor atau Mandiri Finance sebelum adanya kesempatan kredit akan menjelaskan resiko-resiko yang akan timbul setelah terjadinya prestasi. Untuk mengantisipasi terjadinya wan prestasi dari nasabah. Namun, apabila terjadi wan prestasi, perusahaan memberi dua pilihan kepada nasabah, yakni nasabah tetap akan mengangsur kredit atau unit yang menjadi objek barang akan ditarik oleh leasing. Penyelesaian yang paling ideal dengan cara penugasan terhadap relationship Anchor melakukan penekanan kepada debitur untuk harus tetap membayar angsuran pokok hutang dan bunganya. Yang selanjutnya yaitu apabila terjadi kredit macet dan barangnya tidak diketahui keberadaannya. Dalam mengatasi permasalahan ini, pihak perusahaan pembiayaan memiliki eksekutor sebagai pihak yang menangani permasalahan kredit macet yang dilakukan oleh nasabah. Ketentuan OJK, WO atau CWO tidak melebihi target yang telah ditentukan agar perusahaan pembiayaan tetap berjalan dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, sesuai dengan ketentuan penagihan yang ditetapkan oleh OJK. Perusahaan pembiayaan Mandiri Finance juga tidak melakukan penarikan paksa unit kendaraan menggunakan jasa penagih utang atau debt collector. Cara menangani kasus nasabah yang tidak kooperatif dan wan prestasi. Dalam menangani hal ini, perusahaan pembiayaan juga akan membawa debitor yang tidak kooperatif ke jalur hukum sebagai langkah lanjut dalam menangani kasus, baik melalui jalur hukum perdata maupun pidana. Ini akan dilakukan kepada debitor yang terindikasi melakukan penyalahgunaan kredit maupun debitor yang tidak memiliki itikat baik dalam memenuhi kewajiban pembayaran kreditnya. Jalur litigasi yang biasanya dilakukan perusahaan yaitu mengajukan gugatan perdata terhadap debitur ke pengadilan perdata yang berupa gugatan wan prestasi berdasarkan pasal 1243 KUH Perdata dengan tuntutan ganti rugi. Sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.